Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya AR Supriyadi kembali bersama Fisika SMA. Kali ini merupakan pertemuan kedua dengan materi suhu dan kalor dengan subbab muai ruang, muai zat cair, dan anomali air. Baiklah, kita setelah mempelajari muai panjang, muai luas, sekarang kita awali dengan muai ruang. Ini teman-teman, muai ruang. Pada umumnya volume benda itu bertambah bila suhunya mengalami kenaikan. Besarnya perubahan volume suatu benda bergantung pada volume mula-mula. Kembali lagi, mula-mula, ya, yaitu volume pakai V0, V itu volume awal. Dipengaruhi juga oleh koefisien muai ruang benda atau gamma dan perubahan suhu benda atau delta T. Maka dengan melihat perubahan volume atau delta V sama dengan volume awal kali koefisien muai ruang kali perubahan suhu. Semakin besar perubahannya, semakin besar perubahan volumenya. Semakin besar modal awalnya, semakin besar perubahan volumenya. Dan besarnya koefisien muai ruang itu dipengaruhi atau mendekati nilai 3 kali muai panjang. Tidak persis 3 kali alfa, tapi mendekati. Maka boleh dikatakan bahwa koefisien muai ruang itu sama dengan 3 kali alfa. Volume benda atau volume bahan sekarang adalah ya mula-mula ditambah perubahan volumenya. Nah, ini volume sekarang adalah boleh ditulis seperti ini. Ya. Ini apa? Karena ini punya V0, ini punya V0 juga, maka dia itu nilainya menjadi ini. Maka titik-titik ini apa ini ya? Dalam kurung 1 plus gamma delta T. Gamma kali delta T. Ya, itu rumusnya. Oke. Berikutnya, problem yang mendukung teori itu adalah kubus. Nah, kubus itu rusuknya sama. Berarti volumenya ya panjang kali lebar kali tinggi, yang terbuat dari logam aluminium, memiliki rusuk 10 cm dan memiliki koefisien muai panjang 2,4 kali 10⁻⁵ per Kelvin
Bila bahan tersebut, aluminium, mengalami kenaikan suhu 100 derajat Kelvin, boleh 100 derajat Celcius, perubahan volume dan volume kubus sekarang adalah berapa? Perubahan volume adalah titik-titik kali gamma kali delta T. Titik-titik ini isinya apa? Awas, gamma itu 3 alfa. Perubahan suhunya ini 100 itu. Ini 3, ini alfanya, delta T-nya itu, titik-titiknya berapa, sehingga ditemukan hasil perubahan volume. Bahan itu adalah 7,2 cm kubik. Tuh. Oke, hati-hati matematisnya ya, nggak boleh keliru karena sederhana ini. Volume kubus sekarang, ya volume mula-mula berapa, panjang kali lebar kali tinggi masuk sini, lalu ketemu lagi nih ya, sehingga panjang volume bahan sekarang adalah mula-mula ditambah perubahannya, nanti diisikan di sini gitu ya. Oke, adakah yang mungkin masih belum mengerti? Kalau mulai volume bahan sudah kita pelajari, rumusnya sudah kita ketahui, lalu kita masuk bagaimana kalau zat cair ya, bagaimana kalau zat cair. Ini pemuaian zat cair. Pada umumnya zat cair itu bila dinaikkan suhunya maka volumenya memuai. Perubahan volume zat cair delta V dipengaruhi oleh volume awal. Berarti ini dipengaruhi oleh volume awal. Koefisien muai volume zat cair ini sama gamma seperti tadi ya, juga dipengaruhi oleh perubahan suhunya. Nih, sehingga ini bisa dituliskan delta V itu titik-titik kali titik-titik kali gamma kali delta T. Titik-titik ini tolong diisi sendiri. Besarnya volume zat cair sekarang seperti biasanya, yaitu volume titik-titik ditambah perubahan volume. Ya, ini. Awas, ini adalah rumus volume sekarang. Adalah titik-titik kali 1 ditambah gamma kali delta T. Tuh. Kita lihat di sini. Apa itu merah-merah itu ya? Ini sebelum dipanasi, kemudian supaya rata ini dimasukkan ke dalam zat cair atau air yang sudah dipanasi. Jadi ini air panas. Ini dimasukkan ke air supaya panasnya rata mengenai seluruh bagiannya. Terjadi pemuaian. Akhirnya alkohol itu, misalnya ini alkohol, mula-mula hanya memenuhi ini, sekarang mengembang. Ini. Maka inilah yang disebut perubahan volume. Volume semuanya ya ini sendiri awal ditambah
perubahan volume ini ya, kemudian jadi rumus tuh. Jadi zat cair itu harus ada tempatnya, nggak seperti benda padat. Jadi ada tempatnya. Kemudian dengan percobaan seperti ini kita tahu bahwa zat cair itu juga mengembang kalau dipanasi. Begitu teman-teman ya. Makanya ibu di rumah itu kalau memasak pewanas itu kadang-kadang tumpah di atas kompor itu ya, berarti ada pemoean. Oke, kita masuk berikutnya. Untuk mendukung teori ini kita diberi masalah, yaitu problem. Problem 1, bejana yang terbuat dari aluminium memiliki volume 1 liter. Ya, 1 liter. 1 liter itu dijadikan 1 liter itu kan 1 desimeter kubik. Ya, 1 liter. Diisi penuh dengan zat cair. Diisi penuh itu berarti volume aluminium tempatnya itu dengan cair-cairnya sama, volume awalnya itu sama karena diisi penuh, nggak diisi separuh, enggak, diisi penuh. Kemudian bejana dipanasi sehingga bejana mengalami pemoean sebesar 0,01 liter, itu bejananya. Sedangkan zat cair mengalami pemoean sebesar 0,09 liter. Wah, zat cair ini mengembangnya lebih banyak dibandingkan tempatnya, dibandingkan bejananya. Bejananya cuma 0,01 liter, zat cairnya yang ada di dalamnya itu memuai sebesar 0,09 liter. Berapakah zat cair yang tumpah akibat tidak tertampung oleh bejana? Ya, jadi karena mengembangnya itu 0,09, sedangkan untuk bejananya hanya 0,01 liter. Nah, kita coba untuk menjawab bersama-sama. Zat cair yang tumpah karena nggak ada tempatnya maka tumpah, itu sama dengan volume zat cair dikurangi volume bejana. Gitu ya. Volume zat cair itu V0 awal ditambah perubahannya. Volume bejana itu volume awal ditambah perubahannya. Ini perubahan untuk zat cair, ini bejana, ini perubahan untuk zat cair. Berarti zat cair ini perubahannya menggunakan ini. Untuk bejana perubahannya itu menggunakan 0,01 liter. Sehingga diperoleh hasilnya ini ditambah dulu, baru ini ditambah, mereka terus dikurangi. Hasilnya yang tumpah 0,08 liter. Betul. Ya. Oke, masuk akal toh? Bila volume awal dari bejana dan zat cair itu sama, yaitu diisi penuh misalnya, maka dapat dilakukan dengan cara
zat cair yang tumpah itu cukup pengembangan perubahannya zat cair berapa dikurangi perubahan pada bejananya. Berarti volume awal nggak perlu ikut seperti ini kan, diikutkan akhirnya kan mubadir. Sebenarnya kan cukup ini dikurangi itu, itulah yang tumpah ya, tuh. Oke, yang tumpah akibat pemanasan sudah, maka kita untuk mendukung berikutnya adalah problem kedua. Bejana terbuat dari logam campuran, volumenya sebesar ini 4000 cm3. Tapi diisi zat cair tidak penuh, cuman sekian, 3985 cm3. Berarti tidak boleh dengan cara cepat tadi, harus menggunakan cara biasa. Kemudian bejana dipanasi sehingga bejana mengalami perubahan volume 10 cm3. Sedangkan zat cair mengalami perubahan volume 40 cm3. Berapakah volume zat cair yang tumpah? Ya, volume zat cair yang tumpah, nah ini, awas ini fenol diperlukan karena fenolnya tidak sama. Fenolnya untuk zat cair itu ini, fenolnya untuk bejana ini, bejana ini. Perubahan volumenya untuk zat cair ini, volumenya, perubahan volume untuk bejana, sehingga dijumlahkan, mereka dikurangkan, hasilnya 15 cm3 ya. Oke, sudah tahu gambarannya ya, sudah tahu gambarannya, begitu caranya. Lalu tampilan berikutnya untuk mendukung ilmu kita, ada problem juga di sini. Bejana yang terbuat dari aluminium memiliki volume 5000 cm3. Diisi penuh dengan air. Nah, ini diisi penuh berarti volumenya sama. Koefisien muai panjang, awas alfa ini, aluminium 24 kali 10⁻⁻10 -6 per Kelvin. Sedangkan koefisien muai volume air 2 kali 10⁻⁴ per Kelvin. Kemudian bejana dipanaskan hingga suhunya berubah, suhunya naik 50 Kelvin boleh, 50 Celcius boleh. Berapa air yang tumpah akibat tidak tertampung oleh bejana? Nah, ini tadi penuh ya, tadi volume awalnya sama, berarti volume awal sama, perubahan suhunya sama, maka yang sama boleh dikeluarkan biar tidak sering menulis ya. Maka ini fenol dan delta T itu sama, maka caranya dikeluarkan. Di dalamnya tinggal gamma min fenolnya ini ya,
kemudian 3 kali alfa ya, fenolnya sudah keluar ya, 3 kali alfa, 3 kali alfa, delta T sudah keluar, tinggal ini berapa ya, ini volume yang sama, berarti ini 5000, ini berapa ini ya, 50 itu ya, ini masuk, lalu ini dikurangkan dulu, ini pangkatnya sudah sama, berarti yang dikurangkan hanya yang ini, nanti kali 10 pangkat min 4, maka diperoleh air yang tumpah itu ada berapa sentimeter kubik. Awas dijadikan sentimeter kubik. Oh sudah, awalnya sudah sentimeter kubik ya. Begitu. Lanjut. Berikutnya, sehubungan dengan soal nomor 3 tadi, tetapi isinya air itu tidak penuh, tidak 5000 cm3, tapi hanya 4975 cm3. Berapa kenakan suhu bejana dan air agar air tepat akan tumpah? Berarti belum tumpah. Syarat air tepat akan tumpah bila volume bejana sekarang sama dengan volume air sekarang. Itu syaratnya. Volumenya sama, tidak mungkin tumpah. Kalau volumenya zat cair lebih besar, tumpah. Kalau volumenya zat cair lebih kecil, ya aman aja. Itu logikanya. Terus volume aluminium sama dengan volume air agar tidak tumpah ini. Oke, ini volume aluminium masih 5000. Kemudian ini masih ada fenolnya ya, masih 5000 kali gamma kali delta T. Ini volume air ini awalnya, kemudian ada delta V juga ada fenolnya, ini fenol plus alfa kali fenol plus gamma kali delta T, ini ada fenolnya, berarti fenolnya berapa di sini? Gamma ada 3 alfa untuk aluminium, delta T, ini fenol juga ya, gamma kali delta T, maka delta T nya dapat ditentukan. Ini ada nilainya, ini ada ya untuk aluminium. Nah, delta T ini nilainya ya untuk, berarti ini isinya 5000, ini juga 5000, ini 5000, ini 3 kali itu, alfanya ada 24 kali 10 pangkat min 6, ini juga ada 4975, 2 kali 10 pangkat min 4, maka delta T dengan delta T yang di sini dipindahkan ya,
mereka saling mengurangi, maka dipakai untuk membagi ini ya, juga dikurangkan. Akhirnya delta T itu nilainya adalah 39,37 derajat Celcius. Boleh pakai Kelvin, boleh pakai derajat Celcius. Oke, dihitung sendiri. Nah. Oke, problem ini beres. Sekarang masih satu problemnya. Ya, masih satu problemnya. Nih, ibu kita sedang membuat air panas. Ketel yang terbuat dari logam campuran berisi penuh dengan air sebanyak 2 liter. 2 liter itu 2000 cm3, bersuhu awal 20 derajat Celcius. Kemudian ketel dipanasi sehingga air yang ada di dalamnya meluber keluar ketel sebanyak 21 cm3. Itu karena dipanasi maka dia keluar 21 cm3. Sedangkan ketel mengalami pemuaian sangat kecil, dapat diabaikan, berarti seperti tidak memuai. Bila koefisien muai ruang air 2,1 kali 10⁻⁴ per Kelvin, berapakah suhu air sekarang? Ini ya. Air yang tumpah itu air yang tumpah itu sama dengan V0 kali gamma kali delta T. V0-nya ini 2000 ya, dan seterusnya. Ini diisi juga delta T akhirnya ditemukan. Delta T yaitu 21 dibagi yang di sini. Ya, delta T ketemu. Nah, suhu air sekarang berarti suhu mula-mula ditambah perubahan suhu. Akhirnya ditemukan 70 derajat Celcius. Itu ya. Oke, subbab yang terakhir yaitu anomali air. Sekarang masuk ke bagian berikutnya yaitu anomali air. Adalah keanehan air, yaitu volumenya menyusut bila suhu air itu naik. Aneh ini, suhunya naik kok volumenya menyusut. Dan volumenya mengembang bila suhunya turun. Hal ini terjadi pada saat suhu air berada pada 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atmosfer. Ya, ini air yang dimasukkan gelas pada suhu 0 derajat ya, belum jadi es, itu volumenya sekian ini. Terus dipanasi suhunya terus ya sampai 4 derajat. Ternyata volumenya turun. Dan pada saat 4 derajat Celcius itu volume air
paling kecil. Ini volume air paling kecil. Jadi kalau dipanasi menyusut, kalau didinginkan memuai. Itulah keanehan air. Keanehan air itu hanya di antara 0 derajat sampai 4 derajat. Setelah itu normal biasa. Normal biasa. Nah, itu. Jadi air di dalam gelas suhunya dari 0 dimulai dari 0 derajat Celcius dipanasi hingga 4 derajat Celcius. Berdasarkan grafik di samping, volume air menyusut. Bila suhunya dinaikkan terus, volume air mengembang sebagaimana benda-benda lain. Kalau ini terus melewati 4 derajat normal, seperti benda-benda biasa. Ya. Keanehan itu hanya di daerah 0 derajat Celcius sampai 4 derajat. Berdasarkan grafik di atas, volume air pada suhu 4 derajat Celcius memiliki nilai paling titik. Volume air pada saat 4 derajat memiliki nilai paling apa dibandingkan yang lain? Volumenya paling, nah ini volumenya. 4 derajat adalah paling kecil. Ya. Berdasarkan rumus massa jenis, Rho sama dengan M per V volume. Bolehkah kita katakan bahwa massa jenis air pada suhu 4 derajat memiliki nilai paling besar dibandingkan suhu lain? Bolehkah massa jenis pada saat 4 derajat memiliki nilai paling besar? Jawabannya betul, karena pada saat 4 derajat volume air itu paling kecil. Sesuatu yang tetap bila dibagi bilangan yang kecil hasilnya besar. Begitu. Jadi keanehan air hanya pada suhu 0 sampai 4 derajat. Kalau dipanaskan menyusut, tapi kalau didinginkan mengembang. Oke. Untuk mendukung teori ini tinggal 3 problem, ya, 3 problem yang mendukung anomali air. Yang pertama, air yang ada dalam botol minuman volumenya 1 liter saat suhunya 4 derajat Celcius. Koefisien muai ruang air ini 2,1 kali 10 pangkat min 4 per Kelvin. Kemudian suhunya diturunkan hingga 0 derajat. Dari 4 derajat diturunkan menjadi 0 derajat. Dan peristiwa berikutnya dari 4 derajat itu dinaikkan menjadi 8 derajat. Berapakah volume ini seharusnya? Berapakah volume air saat suhunya 0 derajat Celcius? Jadi bukan suhu ini ya, volume. Ditanya pada saat 0 dengan pada saat 8 itu
volumenya bagaimana? Kita lihat dulu, kembali lagi. Ini pada saat 0 dan pada saat 8 itu volumenya sama. Ya, rentangan 4, di sini rentangannya 4. Ini tuh turun 4, ini naik 4. Ya. Ini kita coba untuk menjawab ini. Volume sekarang adalah volume awal ditambah perubahan volume. Volume awal 1 liter atau dijadikan cm kubik, jadinya 1000 cm kubik. Ini juga 1000. Ini ada, ini perubahannya dari 0 hingga 4 ya. Dari 4 hingga 0 seharusnya ini ketemu min 4. Tapi prakteknya volumenya kalau didinginkan itu mengembang ya. Jadi di sini ada keanehan. Keanehannya antara teori dan praktek itu berbeda. Kita lihat lagi. Mula-mula 4 derajat diturunkan menjadi 0. Ternyata volumenya mengembang. 4 derajat dinaikkan menjadi 8 derajat, volumenya mengembang. Jadi ini min ya, dari gede ke kecil. Ini dari kecil ke besar itu plus. Oke, kita lihat di sini ada keanehan di sini ya. Ada keanehan di sini. Inilah anomalinya. Kalau di sini biasa lazim aja ya. Yaitu karena ini plus, di sini plus. Di sini min tapi dipakai plus, sesuaikan dengan prakteknya, sesuai dengan kenyataannya ya. Ini ternyata walaupun min adalah plus, kalau ini memang plus. Nah, ini plus ya. Itulah anehnya perubahan suhu dianggap biasa saja. Oke, untuk mendukung berikutnya, air saat suhunya 4 derajat Celcius memiliki massa jenis pada saat 4 derajat Celcius ya, memiliki massa jenis sekian itu ya. Pada saat 4 derajat Celcius, berapakah massa jenis air saat suhunya 0 derajat Celcius dan 8 derajat Celcius? Ini karena volumenya sama ya dengan ini, maka massa jenisnya juga sama ini. Maka dicari satu aja. Ini ketemu, ini ikut aja ya. Dibandingkan massa jenis 0 dibanding massa jenis 1 adalah M per V volume, seperti ini, per volume V0. Ini keliru ya. Dibanding M per V1 volume 1. M-nya masanya zat cair itu sama, cuman volumenya yang berbeda. Itu. Oke, ketemulah bahwa V1 adalah V0 ditambah
ternyata ketemu bahwa V1 itu 1,00084 cm3. Berarti dimasukkan ini nilainya 0, ini yang bawah itu berarti kalau ini C1 ya. Nah ini V1 nya ini adalah 1,00084 V1. V1-nya hilang, maka rho 1 massa jenis pertama adalah 0,99916 ya, jadi hampir 1 juga ya. Ini pada saat di 0, kalau pada saat di 8 ya sama. Untuk massa jenis air pada suhu 8 derajat Celcius memiliki volume V2 itu sama dengan V1, yaitu karena 0-4 sama dengan 8-4, sehingga rho-nya sama di 10 derajat di 0 derajat dengan di 8 derajat. Begitu teman-teman, angka yang ada agak kecil-kecil yaitu pada anomali air ya, pada anomali air. Sedangkan angka di yang lain itu besar-besar. Oke, demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan tunggu pertemuan yang ketiga untuk suhu dan kalor. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.